Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas satu pintu merek Polytron, tidak dingin tapi lampunya menyala. Nah, kalian bisa lihat di bagian freezer ya. Jadi di bagian freezer di sini ada gumpalan es, namun di bagian atas saja teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini gumpalan es cukup besar, tapi di bagian bawah, di bagian samping itu mencair teman-teman ya. Jadi nggak semuanya rata ada bunga esnya. Nah, ini bisa disebabkan karena oli kompresor naik, kemudian ada penyempitan juga, penyempitan di bagian pipa kapiler kemungkinan besar ya. Tapi yang pasti di sini untuk penyebabnya itu oli kompresor naik ya. Dan kemudian di sini freon sudah mulai berkurang teman-teman. Sehingga terjadilah gumpalan es batu ada di bagian atas saja, itu tidak menyeluruh. Dan bagaimana solusinya? Ya kita harus flushing terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat di bagian belakang itu ada yang namanya mesin kompresor ya. Jadi kita memperbaiki itu ada di bagian belakang sini. Dan cara flushingnya seperti apa? Nah, di sini saya akan contohkan. Jadi kita potong jalur ya. Jadi kita potong jalurnya yang menuju ke evaporator. Nah, ini yang saya pegang di sebelah kiri teman-teman ya. Jadi ini kita potong. Nanti kita amplas terlebih dahulu, baru nanti kita potong teman-teman ya. Nah, kita bersihkan sampai bersih, baru kita potong. Oke, sudah bersih. Selanjutnya kita potong. Kita lakukan pemelasingan dan ini itu masih ada freon teman-teman ya. Dan yang pasti nanti itu bakalan keluar freon. Sekaligus nanti bakalan keluar oli kalau nggak salah ya teman-teman ya. Tergantung banyaknya oli di bagian evaporator. Oke, kita potong. Ya, di sini kalian bisa lihat. Tuh, keluar ya. Nah, ini yang keluar itu oli dan juga freonnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak di flushing nanti itu percuma teman-teman ya, nggak bakalan dingin kembali nanti. Nah, ini banyak banget yang keluar ya. Jadi kita flushing aja. Dan kemudian kita setelah potong kemudian kita nyalakan dan kita lakukan buka tutup di bagian yang sudah kita potong tadi teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya potong. Tinggal kita flushing dan kalian bisa lihat ya di sini banyak banget tetesan. Nah, ini padahal kita belum lakukan buka tutup. Nah, ini ya. Ini oli nih teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa flushing ya. Bisa flushing terlebih dahulu. Nanti kalau memang terlalu banyak kalian bisa masukkan metil ya. Nah, ini netes-netes. Oke, sekarang kita flushing terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Nah, di sini nanti setelah kita flushing kita cek juga ya apakah ada penyempitan atau tidak. Ya, nanti saya kasih tahu caranya apakah ada penyempitan atau tidak di bagian pipa kapiler ya. Nah, ini keluar. Oke, sekarang kita flushing aja sampai benar-benar bersih. Nanti setelah bersih kita coba cek apakah ada penyempitan di bagian pipa kapiler atau tidak nanti teman-teman ya. Oke, kita tutup baru kita lepas. Nah, ini ya keluar. Jadi kita tutup, buka lagi, tutup lagi, buka gitu lagi teman-teman ya sampai bersih. Oke, setelah kita flushing di sini kalian bisa perhatikan teman-teman ya. Ini kita coba tutup ya, coba tutup dan setelah saya lakukan pemelasingan sampai bersih. Di sini di bagian pipa itu mengeluarkan asap teman-teman ya. Jadi mengeluarkan asap seperti sepul udah gosong ya.
biasanya ada juga di bagian klep itu udah kotor ya, kotor banget sehingga menimbulkan asap nih teman-teman ya. Oke, di sini coba saya lepas. Ini dalam posisi nyala teman-teman ya. Dan di sini saya coba lepas dan kalian bisa perhatikan di bagian pipa. Nah, ini keluar asap teman-teman ya. Nah, jika mengeluarkan asap seperti ini itu bisa ada kemungkinan ya di bagian klep itu kotor ya, dan juga bisa disebabkan karena ada penyempitan di bagian pipa kapiler ya. Dan untuk memastikan bahwa kerusakan di bagian pipa kapiler atau di klep kompresor ya, biasanya klep kompresor ini mengalami kotor, dan penyebab mengalami kotor itu biasanya disebabkan karena kompresor terlalu overheat ataupun terlalu panas. Dan jika mengalami terlalu panas dan overheat, maka dia akan menimbulkan kotoran-kotoran teman-teman ya. Dan kotoran ini berasal dari oli ya teman-teman ya, oli, kemudian gram-gram dari piston ataupun seker ya biasanya. Nah, di sini saya coba akan tutup terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah pipa kapiler juga ada penyempitan atau tidak. Atau di sini berawal dari penyempitan sehingga menimbulkan asap ya di bagian pipa kompresor. Oke, di sini saya coba tekan ya, saya tekan. Nah, ini posisi mati teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisi mati, harusnya ketika kita tekan itu nggak mengeluarkan udara lagi. Itu pipa kapiler yang namanya lancar ya. Tapi kalau nggak lancar, kita tekan. Nah, ini ya, kita tekan itu masih ada udara. Artinya di sini pipa kapiler besar kemungkinan ada penyempitan. Nah, ini ya masih ada. Padahal di sini untuk kulkas sudah saya matikan, tapi tetap ada udara teman-teman ya yang tersimpan di bagian kondensor. Dan untuk memastikan lagi apakah di bagian filter atau di bagian pipa kapiler yang mengalami penyempitan atau buntu teman-teman ya. Nah, di sini kita potong di bagian jalur pipa kapiler terlebih dahulu untuk memastikan letak kebuntuan atau penyempitan di bagian sirkulasi freonnya ini teman-teman ya. Jadi kita coba potong di bagian pipa kapiler terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba potong dulu di bagian pipa kapiler supaya nanti bisa ketahuan ya letak permasalahannya itu di mana. Oke, di sini kita coba amplas dulu, kita bersihkan dulu, baru kita potong teman-teman ya. Dan ini pasti masih ada udara ya teman-teman ya yang tersimpan di bagian kondensor. Kalian bisa lihat di sini. Oke ya, di sini mengeluarkan udara teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya, udara yang keluar itu dari kondensor teman-teman ya. Dan ini saya potong itu di bagian pipa kapiler yang dari filter itu nggak ada masalah ya. Dan berarti di sini letak permasalahannya itu di bagian pipa kapiler yang menuju ke evaporator. Kalian bisa lihat dari lubang pipa kapiler di sini nggak ada masalah ya. Tapi yang bermasalah itu biasanya di ujung pipa kapiler yang menuju ke evaporator atau di bagian evaporatornya juga teman-teman ya. Dan sekarang kita coba masukkan metil ya untuk flashing. Dan mudah-mudahan setelah kita flashing masalah penyempitan ataupun buntu itu bisa kita atasi teman-teman ya. Dan di sini untuk pemelasingan saya menggunakan metil teman-teman ya. Jadi metil aja. Dan saya juga tidak pernah flashing menggunakan gas ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan flashing menggunakan gas LPG itu nggak ada masalah. Yang penting itu bersih teman-teman ya. Nah, setelah kita akan lakukan pemelasingan, kita siapkan dulu nih. Kita siapkan dulu karet ya, karet berlubang ya. Ini kita masukkan ya, kita masukkan. Nah, ini saya coba dekatkan. Nah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu dari ujung pipa kapiler ini kita masukkan metil teman-teman ya. Nah, ini setengah aja ya, nggak perlu banyak-banyak. Dan setelah kita masukkan metil ya ke dalam pipa kapiler yang menuju ke evaporator, nanti kita las kembali ya, kita sambung kembali baru kita lakukan pemelasingan teman-teman. Oke, di sini sudah saya las ya, saya sok. Kemudian kita lanjut ke pemelasingan ya.
Nah, kalian bisa lihat di sini saya shock ya, saya shock. Dan di sini sudah keluar ya, sudah keluar setelah kita masukkan metil ya. Nah, selanjutnya kita flashing ya, kita buka tutup kembali. Apakah setelah nanti kita masukkan metil, kita flashing, apakah penyempitan yang tadinya ada penyempitan itu sudah mulai tidak ada penyempitan ya, artinya udah lost teman-teman ya. Oke, di sini sudah mulai keluar ya untuk metil yang kita masukkan tadi. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini udah keluar ya. Metilnya udah keluar beserta oli yang ada di evaporator. Dan ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Dan nanti kita lanjut setelah pemelasingan, kita las ulang ya. Kita las ulang, kemudian kita isi freon. Tuh, banyak banget ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang keluar setelah kita masukkan metil. Jadi di sini tanpa menggunakan R11 ya, itu bisa menggunakan metil teman-teman. Oke, di sini kita flashing ya sampai benar-benar bersih terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai untuk pemelasingan dan di sini harusnya kita ganti ya untuk di bagian filter. Tapi di sini ya kita bilang dulu apakah mau diganti atau tidak. Kalau misalkan tidak ya kita lanjut pengisian freon ya. Kita las untuk di bagian pipa yang menuju ke evaporator ya. Nah, kalau misalkan nggak diganti nih, kalau misalkan nggak diganti, takutnya nanti ada penyumbatan lagi yang akan datang teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya diganti teman-teman ya. Jadi untuk filternya. Tapi ya kita bilang dulu karena ini ada penambahan biaya nanti kalau misalkan kita ganti filter. Oke, di sini kita langsung las ya. Kita langsung las di bagian evaporator ya. Bagian evaporator kita las dan dan untuk pengelasan kita akan pakai merah dulu yang tepat ya. Ini udah selesai ya. Nah, di sini untuk pengelasan sudah selesai, baru lanjut ke pengisian freonnya teman-teman. Oke, sebelum pengisian freon ya kita wajib kita vakum terlebih dahulu ya. Kita vakum dan di sini saya tidak menggunakan alat vakum. Saya biasanya ya kita vakum dari mesin kompresor bawaan teman-teman ya. Nah, ini kita siapkan manifold terlebih dahulu. Oke, di sini pipa pengisian. Oke, sekarang kita masukkan. Oke. Dan kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai udara yang dari filter itu benar-benar nggak mengeluarkan udara lagi. Baru nanti kita akan isi freon ya. Nanti kita isi sampai 15 PSI. Nah, untuk di 15 PSI saya rasa sudah cukup untuk menghasilkan suhu di -10 ya.
Oke, di sini proses pemakuman, dan setelah selesai proses pemakuman baru kita isi freon ya. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya apakah ada perubahan ya atau tidak. Nah, setelah kita vakum, kita las ya, kita tutup, baru ke pengisian. Oke, di sini sudah saya isi ya. Ini kalian bisa lihat di sini saya isi dalam posisi mati sekitar 70 ya. Nah, itu Oke, sekarang kita tutup dan ini kita langsung nyalakan teman-teman ya. Nih, baterai nih. Kan ono sing ini udah sore. Nah, Oke, sekarang kita coba nyalakan. Lah tau nih, pirang ton. Ini panas banget. Beda tonasane beda. Udah sore. Nek sing petang ton niku metu 500. Oh, ampere. Oke, selanjutnya kita nyalakan untuk kulkasnya. Kan tontonan Mas. Kan ono sing 1,5 ton, ono sing 2 ton, sing petang ton. Nang kono sing Oke, di sini sudah nyala dan kalian bisa lihat di sini. Untuk jarum manifold di sini turun ya, biasanya turun di 0 ya, di 0. Nah, nanti kita tunggu dulu, nanti setelah kita tunggu beberapa menit baru kita langsung isi kembali sampai 15 PSI ya. Jangan terlalu banyak-banyak karena 15 PSI saya rasa sudah cukup untuk pengisian kulkas 1 pintu, 2 pintu dan juga yang lainnya, teman-teman. Oke, di sini di atas 0 kita tunggu, nanti kita coba isi ulang kembali. Oke, setelah saya isi di sini di berapa ya? Kita coba lihat. Kita coba lihat dulu. Iya. Oke, di sini 14 PSI dan ampere di 0,6 ya, 0,6. Oke, sekarang kita coba kita coba isi ulang lagi sampai di 15 PSI ya. Oke, di sini sudah cukup. Oke, di 15 PSI ya. Dan ini kita coba lihat hasilnya, apakah sudah ada pengembunan bunga es atau tidak, teman-teman ya. Oke, jadi solusinya itu seperti itu ya. Ketika kalian mengalami kulkasnya tidak dingin, ada suara gemericik air, ya kalian coba flashing terlebih dahulu, apakah ada penyempitan atau tidak. Kemudian ada kebocoran di bagian kondensor atau tidak, ya kita cari tahu dulu penyebabnya apa, kerusakannya di mana, baru kalian perbaiki, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian evaporator. Jadi di bagian evaporator apakah udah ada suhu dingin? Wih, sudah ada dingin ya. Ini udah terasa. Nah, ini teman-teman ya, udah dingin. Dan di sini udah di bagian evaporator udah kasar dengan bunga es yang udah mulai rata, teman-teman ya. Karena tadi udah saya isi di 15 PSI. Jadi solusinya seperti itu ya, teman-teman ya, untuk memperbaiki sebuah kulkas Polytron yang tidak dingin, lampunya menyala, kompresornya panas dan juga yang lainnya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.